anak-anak. Nah, di hari ini kita akan belajar ya. Kita akan mengulas kembali penilaian akhir semester 1, akhir semester 1 KD 3.1 sampai KD 3.2 ya, di halaman terakhir. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Kita akan mengulang kembali dari Romawi 1 sampai ke Romawi 4. Sampai Romawi 4 yang KD 3.1. Oke, yang pertama, rekan sekerja Allah untuk menjaga dan merawat alam ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, yaitu adalah manusia ya, rekan sekerja Allah. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah persembahan Nuh ya. Persembahan Nuh setelah Nuh itu selamat dari mara bahaya atau air bah. Itu adalah Tuhan memberikan tanda, yaitu busur di awan atau yang disebut itu dengan pelangi. Oke, yang nomor 3, di pagi hari matahari terbit dari timur dan sore hari terbenam di barat. Ini adalah bukti Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu adalah B jawabannya. Dan nomor 4 adalah Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Itu tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat yang ke-29. Itu adalah yang C jawabannya. Lanjut ya, kita lanjut yang nomor 5. Nomor 5 adalah manusia memanfaatkan hasil alam dan hasil bumi harus dengan bertanggung jawab, tidak boleh semena-mena. Jawabannya adalah D, bertanggung jawab. Oke. Nah, kita lanjut ke Romawi 2 nomor 6 ya. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir karena supaya semua kebutuhan itu ada ya. Nomor 7, semua manusia berbuat jahat di hadapan Tuhan, namun ada salah satu keluarga yang dia saleh terus hidup benar di depan Tuhan. Itu adalah keluarga Nuh. Oke, kita nomor 8. Sinar matahari pagi sangat berguna bagi manusia karena mengandung vitamin D, dan untuk kesehatan tulang itu sangat berguna sekali ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup itu adalah gejala alam atau bencana alam. Nah, yang nomor 10, Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bekerja dan berusaha. Nah, kita lanjut ke Romawi 3. Romawi 3 nomor 11. Ini ada 20 soal. Ya, yang KD 3.1 itu hanya 20 soal. Kita lanjut. Sifat-sifat apakah yang diberikan Allah kepada manusia pada awal penciptaan? Yaitu ada 3. Kasih, kesucian, dan akal budi. Oke, yang nomor 12 itu adalah di mana Nabi Elia berdoa pada masa kekeringan, yaitu adalah di Gunung Karmel. Ya, Gunung Karmel Nabi Elia berdoa supaya untuk meminta hujan. Oke, yang nomor 13 disebut apakah proses pengolahan makanan pada tumbuhan, yaitu adalah proses fotosintesis. Nah, itu proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Nah, kita lanjut ke nomor yang ke-14. Di manakah Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Angin ribut itu pas di dalam perahu, di danau. Nah, itu adalah danau Galilea. Oke. Yang nomor 15. Apakah tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia menurut kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15? Tugasnya adalah mengelola dan mengusahakan bumi. Nah, itu adalah tugasnya. Tapi juga harus dengan bertanggung jawab. Nah, ya, kita langsung lanjut ke Romawi 4 yang nomor 16 ya. Sebutkan 3 kewajiban manusia atas alam ciptaan Tuhan. Itu adalah merawat, menjaga, dan melestarikannya. Nah, tugasnya. Oke, yang nomor 17, sebutkan 3 sifat Nabi Nuh yang perlu dicontoh untuk kita. Itu adalah hidup benar, taat kepada Allah, setia kepada Allah, dia melakukan perintah Allah. Yang nomor 18, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan manusia pada saat musim kemarau. Ya, pada saat musim kemarau itu para petani menjemur padi, terus
petani di laut, satu di pinggir laut, itu adalah menjemur garam. Terus ada lagi juga menjemur pakaian dan juga menjemur ikan. Oke, nomor 19. Jelaskan tujuan kita memberi bantuan korban bencana alam berupa doa. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan setiap kebutuhan itu tercukupi, terus dan dapat menghiburan mereka sama kekuatan mereka, supaya dia atau yang terkena bencana alam itu sehat, kuat, dan tidak stres atau ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 20 ya, yang terakhir, yang tadi 3.1, nomor 20 yang terakhir. Bagaimana cara kita mencegah bencana banjir dan tanah longsor? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan, merawat lingkungan, membuang sampah di tempatnya, terus menanam tanaman atau mengadakan penghijauan kembali. Nah, itu adalah KD 3.1. Nah, kita akan lanjut lagi di KD 3.2 ya, dari nomor 21 sampai nomor 40. Nah, nomor 40. Tapi yang nomor 31 sampai 40 kemarin kayaknya sudah dibahas. Nah, Bapak akan mengulang lagi sambil kita mengulas lagi ya. Oke, yang nomor 21 KD 3.2. Nomor 21, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga ya. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu di hari yang ketiga, itu daratan dan tumbuhan juga. Oke, yang nomor 22, Tuhan memberikan manusia makanan berupa tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji, tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 29. Nah, intinya kalau tentang penciptaan itu di Kejadian 1 ya. Kalau ada soal apapun itu nanti masuk ke penciptaan, itu jawabannya ada di kitab Kejadian pasal 1 ayatnya berapa aja, itu semua ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 23. Tuhan menciptakan binatang 2 kali penciptaan, yaitu pada hari yang keberapa? 5 dan 6. Jawabannya adalah D, di hari yang kelima sama yang ke-6. 24. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk menjaga kelestarian berbagai jenis binatang dengan cara mendirikan Swarga Marga Satwa, yaitu adalah kebun binatang. Kalau di Solo ini ada kebun binatang Curug, terus di Taman Balai Kambang juga ada, binatangnya juga ada di Taman Balai Kambang. Itu ada banyak juga jenis-jenisnya, ada reptil, ada ikan, ada monyet, terus ada juga kidang ya, itu di Balai Kambang. Nah, oke, kita lanjut lagi ya, nomor 25. Di bawah ini adalah beberapa hewan ternak. Hewan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk diambil tenaganya adalah di B, jawabannya B, kerbau, kuda, sama lembu. Nah, itu adalah bisa diambil tenaganya, sama dagingnya juga bisa. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke Romawi 2 nomor 26. Manusia dapat menanam, merawat tumbuhan, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, jawabannya Tuhan. Manusia dapat menanam, merawat tumbuhan, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Walaupun kita sudah menanam, ya kita bisa menanam juga bisa sampai mati loh, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Oke, yang nomor 27. Di hutan banyak tumbuh-tumbuhan dan merupakan sumber oksigen yang baik, maka hutan tersebut sebagai paru-paru dunia. Hutan itu disebut dengan paru-paru dunia karena hutan itu kan banyak sekali tumbuhan itu kalau siang itu mengeluarkan oksigen. Nah, dari situ disebut dengan paru-paru dunia, karena oksigen itu penting bagi kita ya. Kita menghirup oksigen tapi mengeluarkan juga karbon dioksida. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Tanah Halimah merupakan daerah yang kaya akan emas, damar, ya, bedolah, terus sama batu isopras.
yaitu tanah halilintar. Itu sangat subur atau sangat makmur karena memiliki sumber daya yang banyak banget. Emas, damar itu adalah sumber daya alam. Dunia hewan disebut juga dengan fauna. Fauna itu adalah dunia hewan. Kalau flora itu adalah dunia itu adalah tumbuh-tumbuhan, tentang tumbuh-tumbuhan. Di dalam kitab Mazmur 36 ayat 6 sampai 8 itu Raja Daud bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan manusia dan binatang. Itu yang Romawi 2, Romawi 1 dan 2. Kita lanjut Romawi 3 dan 4 Apakah arti flora? Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Apakah arti taman Firdaus? Itu adalah tanah keindahan, taman keindahan itu adalah Firdaus. Kita lanjut yang ke berikutnya. Apakah yang bisa dimanfaatkan dari hewan sapi untuk manusia? Hewan sapi itu bisa dimanfaatkan tenaganya, dagingnya, susunya. Sapi itu kayak lembu itu sapi, sama bentuk badannya seperti itu itu bisa diambil, kita dagingnya bisa kita makan, bisa kita olah. Terus ada juga susunya, terus ada juga dengan tenaganya untuk alat transportasi atau menarik gerobak atau untuk membajak sawah. Terus nomor 34, binatang apakah yang dipelihara manusia untuk menjaga rumah dari pencuri? Itu adalah anjing. Terus di dalam nomor 35 itu ada gambar bebek. Bebek itu bisa kita manfaatkan daging sama telurnya. Tapi kalau banyak itu bisa kita ternak, bisa kita ternak, kita jadiin banyak, bisa kita jual. Tapi yang penting itu yang dimanfaatkan daging sama telur kalau bebek. Kita lanjut yang ke Romawi 4 Romawi 4 nomor 36. Itu adalah 4 sungai yang terdapat di Taman Eden. Itu adalah sungai Pison, sungai Gihon, dan sungai Tigris. Yang keempat adalah sungai Efrat. Itu ada 4 sungai yang mengalir Taman Eden, yang mengalir Taman Eden ada 4 sungai itu. Jelas nomor 37, jelaskan manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber oksigen, sumber pangan kita, terus untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Itu adalah manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Yang nomor 38, sebutkan 3 contoh akar yang mengembung yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan makan kita. Ada kentang, ada wortel, ada ketela, ada singkong, ubi-ubian. Itu termasuk ubi-ubian, yang akarnya yang bisa kita makan itu termasuk ubi-ubian. Kita lanjutkan nomor 39. Sebutkan penciptaan binatang yang dilakukan Tuhan pada hari yang kelima sama hari ke-6. Hari kelima itu Tuhan menciptakan binatang di udara dan binatang di air, itu adalah burung di udara dan ikan. Hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang di darat, itu ada sapi, kuda, domba, semut, banyak serangga. Yang ke-40, jelaskan usaha yang dapat dilakukan manusia untuk kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang. Yaitu adalah untuk meningkatkan bidang pertanian, peternakan, serta penanggulangan hama pada tumbuhan. Sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati.